Sekarang HAM kita ekosop itu sudah luar biasa, ya. Jaminan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, afirmasi dan sebagainya sudah dilakukan. Pembangunan misalnya untuk Papua gitu ada undang-undang khusus yang didasarkan dilekatkan pada kultur orang-orang Papua dan sebagainya dan sebagainya. Nah, pelanggaran HAM di situ banyak. Sekarang yang terjadi kan horizontal, yang banyak. Rakyat menganiaya rakyat. Apakah itu pelanggaran HAM? Itu bukan pelanggaran HAM namanya. Meskipun substansinya pelanggaran HAM. Itu apa? Kerusuhan. Misalnya. Jadi setiap pelanggaran HAM itu ada namanya. Nah, pelanggaran HAM yang bernama, yang saya sebut tadi, di dalam pidato itu, pelanggaran yang dilakukan secara sistematis. Kalau di dalam ilmu hak asasi manusia, pada umumnya disebut pelanggaran HAM berat. Gitu. Nah, apakah itu terjadi di era Pak Jokowi? Tidak satupun. Tidak satupun. Apa ada yang sekarang ini pelanggaran HAM di era Pak Jokowi? Banyak. Tetapi misalnya sudah diadili juga. Gitu. Ada yang sedang dalam proses. Ada yang polisi masuk penjara banyak ini. Saya punya catatan beberapa ya. Coba saya tunjukkan beberapa orang yang memang melakukan pelanggaran HAM. Lalu diadili secara ya. Ada kasus Lagode. Yaitu tewasnya petani Lagode di Maluku Utara. Di markas TNI karena dikeroyok. Ini kemudian dibawa ke pengadilan militer di Ambon. Itu pelanggaran HAM memang. Gitu. Tetapi itu bukan pelanggaran HAM, sebenarnya penganiayaan. Kalau pelanggaran HAM itu yang direncanakan secara sistematis untuk melakukan atau mencapai tujuan tertentu dari penganiayaan itu karena motif politik biasanya. Nah, ada kasus tewasnya 2 mahasiswa demo di Sultra. Itu juga polisinya sudah diperiksa dan sudah diadili. Ya, di sidang disiplin Mabes Polri. Kemudian tewasnya Zainal Abidin. Dikeroyok oleh 9 anggota Polres. Juga sudah diproses hukum di Polda NTB. Jadi saya bukan mengatakan tidak ada pelanggaran HAM, tidak ada yang terstruktur. Apa ukurannya? Ukurannya yang ditinggalkan kepada saya yang harus diselesaikan itu. Nah, oleh sebab itu Bang Karni, saya kira tidak ada masalah sebenarnya diskusi tentang tidak ada pelanggaran HAM di era Jokowi itu saya kira tidak perlu diperpanjang karena itu sebenarnya hanya judul berita. Isinya tidak salah. Bahkan sama sebenarnya dengan apa yang katakan Ibnur yang dari LBH. Yang sebenarnya seperti ngeritik saya tapi membenarkan saya. Bahwa kata dia kalau pelanggaran HAM dikatakan secara horizontal itu namanya kejahatan atau kriminal. Kalau dilakukan oleh pemerintah itu namanya ya pelanggaran HAM. Kan begitu. Nah, saya bicara dalam konteks itu. Bukan tidak ada pelanggaran HAM sekarang ini. Tapi bahwa horizontal, misalnya sekarang polisi dianiaya oleh demonstran, kita lihat itu dengan telanjang di televisi. Misalnya kasus 22 Mei itu, betapa polisi sudah diam hanya menjadi pagar tapi dipancing-pancing, dilempar dengan botol aqua, diterai ternyata kamu polisi goblok, hanya kerupuk gitu. Polisinya diam gitu. Nah, seperti itu kan pelanggaran HAM tapi dari rakyat ya, terhadap aparat. Kalau dulu dari aparat terhadap rakyat. Saya tidak akan menafikan sekarang ini banyak misalnya kejadian-kejadian yang memang harus diselesaikan. Dan itu adalah tugas saya. Itu sebabnya di dalam kebijakan pemerintah, saya membedakan dong antara kebijakan penegakan hukum dan kebijakan menyelesaikan pelanggaran HAM. Karena beda, penegakan hukum itu termasuk menegakkan hukum terhadap pelanggar HAM yang tidak disebut pelanggaran HAM di dalam istilah-istilah yang dipakai di dalam dunia peradilan. Itu disebut kejahatan, misalnya korupsi, itu kan pelanggaran HAM juga kan, pelanggaran hak ekosop. Itu tidak disebut pelanggaran HAM korupsi itu. Karena apa yang melakukan bukan negara, gitu. Orang, oknum, gitu. Kita selesaikan semuanya di dalam hal terjadi hal-hal seperti itu. Nah, Bang Karni, saya ingin menunjukkan apa yang akan kami lakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu yang itu tidak terjadi di era Pak Jokowi. Ya. Yang sekarang dicatat ini.
Yang terjadi di era Pak Jokowi itu belum